Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Amin, hey, amin, hey, amin, hey, amin. Di kesempatan kali ini Mimin pengen cerita tentang sebuah film yang mengisahkan misteri atas hilangnya beberapa warga secara misterius di kota kecil dan harus ditangani secara mendalam oleh kepolisian setempat dan juga dibantu oleh seorang pakar yang ahli di bidangnya. Akankah semua ini bakalan terbongkar dan apakah sebab dari hilangnya orang-orang tersebut? Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin gak pernah lupa ngajak kalian untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Mudah-mudahan Mimin bisa cepet-cepet berangkatin haji emas sama bapak ya. Kobul. Film dibuka oleh seorang bernama Bobby yang bersiap-siap pengen mancing di tepi sungai yang terletak di dalam hutan. Belum juga ngelempar joran pancingannya, dia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Karena saking paniknya, dia sampai ngedeprok dan gak sengaja ngelihat kepala tengkorak geletak begitu aja di depan matanya. Dan benar saja, tepat di hadapannya ada sesosok makhluk yang sedari tadi mengincarnya. Dan film pun baru dimulai. Matt Connor, seorang mantan militer Amerika yang lagi tidur sambil rep-repan dan dia bermimpi saat menjalani tugasnya di masa lalu, di mana adegan berdarah tersebut membuatnya kaget dan terbangun. Setelah diperhatikan, dia memiliki bekas luka di bahu kanannya nih. Buat yang penasaran, nanti juga ada jawabannya sob. Makanya nonton sampai habis ya sob. Lanjut, Connor setiap harinya selalu minum beberapa obat penenang buat menstabilkan pikirannya. Kemudian scenes pun beralih pada seorang perempuan yang bernama Maggie. Dia selalu melepas kangen sama almarhum kedua orang tuanya, yaitu dengan cara melihat foto serta beberapa benda peninggalan orang tuanya di dalam kardus. Maggie tinggal bersama Todd, sahabat sekaligus kepercayaan sang ayah yang ditugaskan untuk menjaganya setelah ia tiada. Di sebuah penangkaran hewan khusus serigala ini, mereka berdua yang menjaga serta mengembangkan warisan dari ayahnya Maggie. Kita beralih ke kantor kepolisian. Terlihat beberapa lembar biodata orang-orang hilang yang cukup meresahkan. Apalagi berita yang masih anyar-anyarnya nih tentang Bobby, teman dari anak komandan di kantor ini, menghilang dari semalam. Ya walaupun belum 24 jam, namanya juga teman anak komandan, dispesialin gitu deh. Oleh sebab itu, komandan menyuruh Connor yang juga sebagai seorang detektif handal di kepolisian untuk mencari Bobby mumpung belum seharian menghilang. Gak cuma sendirian nih, Connor ditemenin si anak komandan, yaitu Dave, sekaligus sahabat dari Bobby, si target operasi. I know this guy. You gonna be alright to handle this? Yes, I'll be fine. Di perjalanan, Dave mengusulkan untuk pergi ke toko perlengkapan mancing yang mungkin itu jadi tempat terakhir sebelum Bobby menghilang. Usut punya usut, Dave tahu kalau Bobby itu hobinya mancing. Lalu setelah mereka sampai, anehnya semua barang di toko itu sudah ludes terjual. Dan si pemilik toko pun menginfokan bahwa Bobby belum sempat kemari dari kemarin. Tak lama kemudian, Sarah, istri dari Bobby yang kebetulan juga lagi nyariin lakinya di mari. Dan Sarah pun dibuat kaget oleh Connor dan Dave yang juga sedang mencari suaminya. Pikirannya gini, kan belum 24 jam tapi pihak kepolisian udah bertindak loh. Lalu Connor dan Dave pun menanyakan pada Sarah apa yang terakhir mereka lakukan semalam. Kemudian Sarah pun bercerita bahwa semalam mereka lagi cekcok urusan dapur.
Oleh sebab itu, Bobby langsung keluar rumah buat menenangkan dirinya. Diketahui juga, Bobby adalah seorang mancing mania yang paling getol, dan akhirnya Connor menyuruh Sarah agar menunggu kabar saja di rumah. Sedangkan Connor dan Dave langsung tancap gas ke tempat terdekat yang mungkin jadi tempat terakhir Bobby. Oh shit! Connor! Connor! Son of a bitch. What is that? Dari bekas luka di sekujur tubuh korban, serta jejak kaki hewan yang cukup besar ada di dekatnya, Connor pun menyimpulkan bisa jadi ini adalah ulah dari serigala. Lalu ia pun menghubungi sekaligus menceritakannya pada Maggie yang ahli di bidang tersebut, berharap Maggie bisa membantu pihak kepolisian. Sebelum Maggie berangkat ke kantor polisi, Todd sempat mau ikut dan menemani panggilannya tersebut karena dia khawatir pasti ada keganjilan dari kasus kematian ini. Namun dengan sikap bijaknya, Maggie tak ingin merepotkan Todd. I'll be back in a day or two, okay? Kemudian scenes pun berganti pada Connor yang sedang memberikan kabar duka pada Sarah. Tapi ada sepasang muda-mudi nih, sebut saja si Putra dan si Putri. Sebagai tetangganya Sarah main serong sama si Connor. Makanya suaminya nggak pulang-pulang dari semalam. Set dah tuh orang ngerumpi baik. Oh, could he? Fuck, he did. That dude has incredible hearing. Di sini kita diperlihatkan lagi oleh scenes yang dimana Connor kembali dihantui masa kelamnya. Saat dia mau masuk ke pintu rumah sakit, gambaran itu mengisahkan Connor beserta rekan militernya yang sedang bertugas salah satu dari anggota tidak sengaja menginjak ranjau di sana. Kemudian saat di apotik, dia kembali teringat bahwa di antara rekan anggotanya hanya dia seorang lah yang berhasil selamat. Stay, look at me! Stay, look at me! Come on! Come on! Stay, God! Singkat cerita, Maggie yang sudah sampai di kantor kepolisian, mereka membahas tentang jasad Bobby serta beberapa tengkorak dan juga tulang belulang yang ditemukan di TKP. Sebagai seorang pakar serigala, Maggie pun beranggapan ini bukan ulah dari serigala, apalagi setelah melihat langsung jasad dari Bobby yang terluka dengan tidak wajar. You can clearly see the teeth marks here. Setelah penelitian dilakukan, si ibu dokter menemukan ada 2 bekas retak di tengkorak, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan retakan itu hanya bisa dilakukan oleh sosok yang bisa mencengkram kepalanya sangat kuat. Lalu, ia pun menyimpulkan bahwa sosok ini sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, dari pihak kepolisian setempat menghimbau agar semua warga tidak ada yang keluar rumah setelah hari mulai gelap. Sementara, seusai apa yang diketahui Maggie tentang jasad Bobby, dia pun meminta pendapat sama Todd. Dan sebagai orang yang paling dipercaya mendiang sang ayah, Todd pun akhirnya bercerita. Dari semua bekas peninggalan sang ayah, dia terpaksa jujur hari ini bahwa kedua orang tuanya Maggie juga menghilang sama seperti kasus belakangan ini. Lalu Todd juga menjelaskan kedua orang tua Maggie adalah pemburu, dan sebab menghilangnya mereka adalah sebuah tindakan yang sangat berbahaya, yaitu memburu manusia serigala yang pada waktu itu sempat meresahkan keluarga mereka. Look here, we know the werewolves emerge at night, but during the day, they're human, and almost always demonstrates these symptoms.